Jakarta terus membenahi sistem transportasi publiknya, salah satunya lewat konsep integrasi antar moda. Nah, kalau kita bicara soal sistem integrasi pada moda transportasi publik, maka sedikitnya ada 3 aspek yang mesti dipenuhi. Yang pertama adalah integrasi secara fisik, yang kedua integrasi layanan yang mencakup jadwal dan juga rute antar modanya, dan yang terakhir adalah integrasi pada pembayarannya, baik cara membayarnya maupun juga integrasi tarifnya. Lantas, apakah di kota yang usianya nyaris 5 abad ini, sistem transportasi publik sudah cukup mumpuni? Data pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan lebih dari 90% area di ibu kota sudah dapat dijangkau angkutan umum, mulai dari angkutan kota, bus Transjakarta, MRT, LRT Jakarta, hingga kereta rel listrik komuter lain. Untuk integrasi fisik, sepanjang tahun 2021 sudah ada 6 stasiun kereta direvitalisasi dan diintegrasikan dengan halte Transjakarta. Artinya, stasiun dan halte berada di area yang sama, seperti yang terlihat di Stasiun Tebet dan Manggarai, Jakarta Selatan ini. Jika tidak berada di area yang sama, jarak stasiun dengan halte Transjakarta tidak boleh lebih dari 500 meter, sehingga mudah diakses oleh pengguna saat berpindah moda. Secara fisik maupun layanan yang mencakup rute dan jadwal, integrasi antar moda transportasi di Jakarta sudah terpenuhi. Sementara, terkait integrasi sistem pembayaran transportasi publik yang menjadi bagian dari Sustainable Development Goals, pemerintah Provinsi DKI membentuk Jaklingko yang mulai beroperasi pada 2020 lalu. Jaklingko merupakan sistem pembayaran berbasis kartu dan aplikasi untuk memantau, merencanakan, memesan, dan melakukan pembayaran secara digital tiket moda berbasis jalan seperti Mikrotrans, bus Transjakarta, moda berbasis rel seperti kereta MRT, LRT Jakarta, hingga kereta komuter lain. Gubernur Anies Baswedan menyebut, Jaklingko melibatkan angkutan kota alias angkot yang rutenya lebih berdekatan dengan kawasan pemukiman. Bergabungnya angkot dengan Jaklingko secara bertahap juga sebagai upaya untuk meningkatkan layanan angkot yang sebelumnya lekat dengan citra buruk. Mulai dari kerap berhenti sembarangan, tarif tidak jelas, armada minim perawatan hingga pendapatan pengemudi yang tidak sesuai dengan jam kerja. Dulu per hari yang naik kendaraan umum hanya 350.000 orang. Baik, 350.000 orang per hari. Sekarang 1 juta. Pada tahun 2022, Jaklingko berencana untuk mengintegrasikan tarif 3 moda, yaitu Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta. Nantinya, tarif untuk ketiga moda itu maksimal Rp10.000 per 3 jam. Dengan adanya tarif integrasi, harapannya nanti warga bisa mendapatkan harga yang lebih murah, lebih terjangkau, dengan hanya membayar Rp10.000 untuk jangka waktu 3 jam. Menurut Joko Setiowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia, sistem integrasi tarif yang sudah dan tengah dicanangkan untuk transportasi publik di Jakarta sebaiknya dibuat lebih murah. Integrasinya minimal 3, fisik, jadwal atau pelayanan, dan tarif ya. Sistem pembayaran sebenarnya kita sudah dimudahkan dengan kartu pun sudah bisa, cuman belum murah. Integrasi tarif juga diharapkan dapat dirasakan warga daerah penyangga, karena transportasi publik di Jakarta sejatinya bukan hanya tentang 10 juta penduduknya saja. Warga dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada umumnya menggunakan KRL. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan di tahun 2022 ini pengguna KRL di wilayah Jabodetabek mencapai 1,2 juta orang setiap harinya. Warga berharap integrasi tarif juga berlaku untuk KRL yang banyak digunakan warga Bodetabek. Kalau untuk integrasi sebenarnya udah cukup baik sih. Cuman memang kalau untuk tarif jujur ya, karena saya tinggal di Tangerang Selatan, kalau untuk naik MRT jujur masih kemahalan sih karena masih di atas Rp10.000 untuk sekali jalan. Sistem integrasi transportasi antar moda yang aman, nyaman, dan terjangkau di Jakarta dan daerah penyangga diharapkan dapat membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mencatat, sebelum masa pandemi pada tahun 2019, ada 88 juta pergerakan masyarakat di kawasan Jabodetabek setiap harinya. Dari jumlah itu, pengguna kendaraan umum hanya 32%. Jika merujuk pada rencana induk transportasi Jabodetabek, target penggunaan transportasi umum sudah mencapai 40% pada tahun 2019 hingga 60% pada tahun 2029. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.